Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dinda Aisyah, MPSI Psikolog, selaku dosen mata kuliah abnormal, dan teman-teman semua yang sudah memberikan waktu untuk kelompok kita presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Supriyati sebagai moderator, dan di sini juga ada teman-teman saya sebagai pemateri. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan alcohol use disorder. Jadi pada presentasi kali ini, kita akan membahas alcohol use disorder yang membahas tentang definisi dari alcohol use disorder itu sendiri, lalu karakteristik diagnosis pengguna alkohol, faktor risiko, gejala fisik dan psikologisnya, terus dampak sosial, gangguan pengguna alkohol, data kasus, wawasan subjek, wawancara ahli dan wawancara subjek, preferensi. Dan juga kita di sini akan mengingatkan, say no to alcohol, Say no to to drug. berhenti sehari, Berhenti untuk selamanya. selamanya. Oke, baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan, Tresya. Mohon maaf, Supriyati bukan Tresya tapi Sinta. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang apa itu alcohol use disorder. Alcohol use disorder adalah gangguan pengguna alkohol, juga dikenal sebagai alkoholisme atau alcohol use disorder. Kondisi ini ditandai dengan pola konsumsi alkohol yang tidak terkendali, berlebihan, dan menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Alcohol use disorder mencakup rentang spektrum dari gejala ringan hingga parah, tergantung pada sejauh mana penggunaan alkohol mempengaruhi seseorang. Menurut DSM-5, ada tingkat penggunaan alkohol. Yang pertama yaitu mild, yaitu ringan, lalu yang kedua moderate, yaitu sedang, lalu yang ketiga severe, yaitu tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria diagnosis penggunaan alkohol. Pola penggunaan alkohol bermasalah yang mengarah ke gangguan atau penderita yang signifikan secara klinis, sebagaimana dimanifestasikan oleh setidaknya dua hal berikut yang terjadi dalam periode 12 bulan. Yang pertama, alkohol sering dikonsumsi dalam jumlah yang lebih besar atau lebih periode yang lebih lama dari yang dimaksudkan. Lalu yang kedua, ada keinginan yang terus-menerus atau upaya yang gagal untuk mengurangi atau mengendalikan penggunaan alkohol. Lalu yang ketiga, banyak waktu dihabiskan untuk aktivitas yang diperlukan untuk mendapatkan alkohol, menggunakan alkohol, atau pulih dari efeknya. Lalu yang keempat, keinginan dan dorongan yang kuat untuk menggunakan alkohol. Lalu yang kelima, ada penggunaan alkohol berulang mengakibatkan kegagalan memenuhi kewajiban peran utama di tempat kerja, sekolah, atau rumah. Lalu yang keenam, penggunaan alkohol secara terus-menerus meskipun memiliki masalah sosial ataupun interpersonal yang persisten atau berulang yang disebabkan atau diperburuk oleh efek alkohol. Lalu yang ketujuh, kegiatan sosial, pekerjaan atau rekreasi yang penting dihentikan atau dikurangi karena penggunaan alkohol. Lalu yang kedelapan, penggunaan alkohol berulang kali dalam situasi yang secara fisik berbahaya. Lalu yang kesembilan, penggunaan alkohol dilanjutkan meskipun mengetahui adanya masalah fisik atau psikologis yang terus-menerus atau berulang yang mungkin disebabkan atau diperburuk oleh alkohol. Lalu yang ke-10, toleransi. Sebagaimana didefinisikan oleh salah satu dari berikut. Kebutuhan akan alkohol dalam jumlah yang meningkat secara nyata untuk mencapai keracunan atau efek yang diinginkan. Efek yang sangat berkurang dengan terus menggunakan alkohol dalam jumlah yang sama. Lalu ada penarikan yang diwujudkan dengan salah satu dari berikut ini. Sindrom penarikan karakteristik untuk alkohol. Lalu alkohol atau zat yang terkait erat seperti benzodiazepin diminum untuk meredakan atau menghindari gejala penarikan.
Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemateri. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor resiko. Yang pertama ada faktor genetik, kedua lingkungan psikologis, dan 4 tekanan sosial. Nah, untuk faktor genetik dari ini resiko dan faktor prognostis risiko, lingkungan dan faktor prognostik dapat mencakup kemiskinan dan diskriminasi, termasuk ketidaksetaraan struktur seperti tingkat penahanan yang berbeda dan akses yang berbeda terhadap pengobatan untuk pengobatan kecanduan, pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan, sikap budaya terhadap minum dan mabuk, ketersediaan alkohol, termasuk harga, memperoleh pengalaman pribadi dengan alkohol, dan tingkat stres. Mediator potensial tambahan tentang bagaimana masalah alkohol berkembang pada individu yang cenderung termasuk pengguna zat yang lebih berat, ekspektasi positif yang berlebihan dari efek alkohol, dan cara suboptimal untuk mengatasi stres. Gangguan penggunaan alkohol diturunkan dalam keluarga dengan 40% sampai 60% varian resiko, dijelaskan oleh pengaruh genetik. Tingkat kondisi ini 3 sampai 4 kali lebih tinggi pada kerabat dekat individu dengan gangguan penggunaan alkohol. Dengan nilai tertinggi untuk individu dengan jumlah kerabat yang terkena lebih banyak, hubungan genetik yang lebih dekat dengan individu yang terkena, dan tingkat keparahannya yang lebih tinggi dari gangguan terkait alkohol. Masalah pada kerabat tersebut, tingkat gangguan pengguna alkohol yang jauh lebih tinggi ada pada kembar monozigot daripada kembar dizigotik dari individu dengan kondisi tersebut. Peningkatan resiko 3 hingga 4 kali lipat telah diamati pada anak-anak di individu dengan gangguan penggunaan alkohol. Bahkan ketika anak-anak ini diserahkan untuk diadopsi aduh bentar dong, ke sini. Peningkatan resiko 3 hingga 4 kali lipat telah diamati pada anak-anak dari individu dengan gangguan penggunaan alkohol. Bahkan ketika anak-anak ini diserahkan untuk diadopsi saat lahir dan dibesarkan oleh orang tua angkat yang tidak memiliki gangguan tersebut. Kemajuan dalam memahami gen yang beroperasi melalui karakteristik perantara atau fenotip untuk mempengaruhi resiko gangguan penggunaan alkohol dapat membantu mengidentifikasi individu yang mungkin berisiko rendah atau tinggi terhadap gangguan pengguna alkohol. Di antara fenotip, berisiko rendah adalah kemarahan kulit terkait alkohol akut. Terlihat dari umum pada orang keturunan Asia. Keterangan tinggi dikaitkan dengan skizofrenia atau gangguan bipolar yang sudah ada sebelumnya, serta impulsif menghasilkan peningkatan tingkat semua gangguan penggunaan zat dan gangguan perjudian. Dan resiko tinggi khusus untuk gangguan penggunaan alkohol dikaitkan dengan tingkat respon yang rendah terhadap alkohol. Sejumlah variasi gen mungkin menyebabkan respon yang rendah terhadap alkohol atau memodulasi sistem imbalan dopamin. Namun setiap varian gen tunggal cenderung menjelaskan hanya 1% sampai 2% dari resiko gangguan ini. Interaksi gen lingkungan modulasi dan integrasi gen lingkungan memodulasi dampak variasi genetik. Misalnya, efek genetik pada penggunaan alkohol lebih jelas ketika kendala sosial diminimalkan. Misalnya, pemantuan orang tua yang rendah atau ketika lingkungan memungkinkan akses mudah ke alkohol atau mendorong penggunaannya. Misalnya, penyimpanan tempat sebaya yang tinggi. Secara umum, tingkat impulsif yang tinggi dikaitkan dengan gangguan pengguna alkohol yang lebih dan lebih parah. Mungkin itu aja, saya balikin ke moderator. Baik, terima kasih Kak Tresya. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri. Silakan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala fisik dan psikologis. AUD dapat menyebabkan berbagai gejala fisik dan psikologis. Gejala fisik dapat mencakup peningkatan toleransi terhadap alkohol, gejala penarikan seperti kecemasan, mual, gemetar, dan sakit kepala saat tidak minum, serta komplikasi kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi alkohol yang berlebihan. Gejala psikologis meliputi perubahan suasana hati, kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Next. Kemudian ada dampak sosial. Dampak sosial ialah dampak yang signifikan pada kehidupan seseorang. Hubungan pribadi dan keluarga dapat terganggu, kinerja pekerjaan dapat menurun, dan masalah hukum dapat muncul akibat perilaku yang terkait dengan meminum alkohol. Gangguan fisik dan mental juga dapat berkembang akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Next. Kemudian gangguan penggunaan alkohol. Alkohol dapat digunakan untuk mengurangi efek yang tidak diinginkan dari zat lain ini atau untuk menggantikannya jika tidak tersedia. Gejala masalah tingkah laku, depresi, kecemasan, dan insomnia sering menyertai minuman keras dan terkadang mendahuluinya. Asupan berulang alkohol dosis tinggi dapat mempengaruhi hampir setiap sistem organ, terutama saluran pencernaan, sistem kardiovaskular, dan sistem saraf pusat dan perifer. Efek gastrointestinal termasuk gastritis, ulkus lambung, dan duodenum. Dan pada sekitar 15% individu yang menggunakan alkohol berat, psoriasis hati, dan atau pankreatitis. Ada juga peningkatan tingkat kanker kerongkongan, perut, dan bagian lain dari saluran pencernaan. Salah satu kondisi yang paling sering dikaitkan dengan hipertensi tingkat rendah, kardiomiopati, dan miopati lainnya lebih jarang terjadi, tetapi terjadi dengan frekuensi yang meningkat di antara mereka yang meminum alkohol terlalu banyak atau sangat banyak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Ilham sudah memaparkan materi. Silakan pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas data kasus. Bajdowi menyampaikan berdasarkan data dari WHO, konsumsi minuman beralkohol bertanggung jawab atas 1 kematian dari 20 kematian secara global setiap tahunnya. Penggunaan alkohol berbahaya membunuh hingga 3 juta orang setiap tahun. Terhitung 5% dari penyakit global yang membuat orang mati karena menggunakan alkohol. Ia mengatakan lebih dari 75% pengguna alkohol adalah pria dan sebagian besarnya seorang muda berusia 15 tahun sampai 29 tahun. Ini usia sangat produktif. Sangat disayangkan kalau mereka mengkonsumsi alkohol menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, kata Baidowi saat Mujakarah Hukum dan Silaturahim Nasional bertema Indonesia Darurat Minuman Beralkohol. Berdasarkan data Kepolisian Indonesia tahun 2020, kecelakaan akibat minuman beralkohol 276 kejadian. Memang alkohol tidak langsung menyebabkan orang langsung tabrakan, tapi setidaknya dari 276 kejadian itu memiliki latar belakang. Sebelumnya korban minum minuman atau kecanduan minuman. Dari 726 kecelakaan lalu lintas itu, 201 orang meninggal. Tindak kejahatan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan tanpa melihat kalangan umur, baik remaja, dewasa, atau lansia. Masalah minuman keras miras membawa dampak buruk kepada pengguna. Kondisi pengguna serta lingkungannya juga. Penyimpangan karena konsumsi alkohol menyebabkan kehilangan kesadaran yang beralih ke awal tindakan yang melanggar hukum. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Kylie sudah memaparkan materi. Silakan pemateri selanjutnya. Oke, baik. Saya mau menjelaskan tentang wawancara subjek. Subjeknya ini seorang laki-laki yang umurnya 20 tahun. Terus kami wawancara banyak pertanyaan gitu ya. Tapi mungkin intinya itu dia awal mula dia minum alkohol itu dari 2019. Itu ketika dia masih sekolah. Dia minum alkohol itu karena diajak temannya, diajak lingkungan. Berarti ini ada faktor lingkungan gitu yang mempengaruhi dia sehingga dia bisa menjadi apa menjadi eh, pengguna alkohol gitu kan. Terus ia mengatakan ketika minum alkohol pasti ngerasain enak, lega, gak mikir masalah. Kita enjoy bareng teman-teman dan lupa gitu kan ketika dia punya masalah. Nah, di mana di tingkat pengguna alkohol ini kan ada tingkatnya, itu ada mild, moderate, dan severe gitu kan. Itu ada tingkat dari rendah, sedang, sampai tinggi. Nah, untuk subjek ini menurut pendapat kelompok kami, subjek masih di tingkat yang di tingkat yang rendah karena subjek mengguna alkohol bukan karena ada faktor dari keluarga misalnya kayak dia masalah, depresi, enggak. Dia hanya pengen enjoy gitu bang teman-teman dan lupa ketika dia punya masalah gitu kan. Terus sebenarnya ada sih gangguan gitu kan ketika dia sering mengkonsumsi ini karena dia mengkonsumsi alkohol itu 3 sampai 4 kali, 3 sampai 4 kali dalam seminggu gitu kan. Terus dia gangguan yang dialami ketika dia menggunakan alkohol itu giginya patah, terus giginya rusak gitu, bukan patah ya, sorry. Giginya rusak. Dia mengkonsumsi alkohol juga kandungannya jadi yang apa kandungannya itu ngelihat dulu. Jadi dia ngelihat kandungannya ini ada apa mungkin gitu kan ya. Jadi di kandungan alkohol itu kan sedang gitu ya. Jadi dia ada efek jadi dia males, dia males gak mau diganggu. Terus dia jadi pengen rasa ingin nyetirnya sama apa nyetir motor sama mobil jalannya. Jadi selama minum alkohol itu dia juga punya rasa takut kan ya. Takut. Terus abis itu uh, jadi intinya subjek itu dia masih di tingkat ringan atau mild karena dia tidak ada berkaitan ketika dia menggunakan alkohol itu gak ada berkaitan dengan punya masalah yang kayak depresi, terus gangguan kecemasan, gak ada. Dia ini menggunakan alkohol pure dia emang diajak temannya dan dia terbawa oleh lingkungannya gitu kan. Jadi subjek mengakui gitu kan kalau misalnya dia ini sudah tidak menggunakan alkohol lagi. Sudah terakhir dia menggunakan alkohol itu semenjak 3 bulan. Jadi dia juga merasa menyesal gitu kan karena setelah dia punya gangguan gitu kan, gangguan kayak gigi sakit gitu, gigi rusak, gigi patah, terus dia juga jadi malas terus. Akhirnya dengan cara apa dia bisa mengakhiri dia menggunakan alkohol, dia dengan cara dia mengganti minuman favoritnya. Dia sering meminum kopi untuk mengganti untuk mengganti alkohol itu. Jadi dia lupa sama konsumsi alkohol gitu. Mungkin segitu saja dari presentasi wawancara subjek. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang wawancara ahli. Boleh di slide selanjutnya kepada moderator. Oke, di sini ada wawancara ahli. Wawancara ahli ini ahli klinis Ibu Anugrah Mirabi, SPSI, MPSI, psikolog. Sini kami bertemu di Halodoc, gitu kan. Lalu kami bertanya
seputar alkohol use disorder, kami menanya beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh beliau. Yang mungkin tidak semuanya saya lampirin tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tanyakan. Hanya saja saya akan memberitahu atau memaparkan tentang wawancara itu dan jawabannya secara singkat. Yang pertama, sebenarnya ahli ini tidak sering menangani kasus alkohol. Cuman dia menjawab beberapa pertanyaan yang emang dia ketahui gitu kan. Ibu Anugrah Mirabi ini dia seringnya menangani kasusnya seksual tentang seksual kan ya. Nah, Ibu Mirabi memberitahu, kita bertanya kepada Ibu Merabi tentang treatment apa yang biasanya dilakukan untuk pasien yang mengalami kecanduan alkohol. Lalu Ibu Merabi menjawab, program detox dan lepas dari alkohol. Dialihkan dengan cara minum minuman yang lain, jadi seperti jus atau kopi. Nah, seperti hal itu juga dilakukan oleh subjek yang tadi kita wawancarakan. Subjek juga meminum kopi untuk mengganti alkohol gitu kan. Agar apa sih gitu kan, menggantikan minuman lain selain alkohol. Ini tuh bisa melatih diri untuk menentukan rencana penanganan. Terus yang dimana kita akan menilai seberapa konsisten klien sendiri untuk berubah. Melatih klien untuk mencari kegiatan pengalihan jika hasrat ingin meminum itu muncul. Bisa dengan bantuan obat dari psikiater. Nah, tadi itu kita juga membahas tentang apa faktor lingkungan itu mempengaruhi orang menggunakan alkohol kan ya. Lalu kami bertanya kepada ahli atau Ibu Anugrah Mirabi. Kami bertanya apakah kecanduan alkohol bisa menurun Oke, mohon maaf, jaringan. Oke, mohon maaf ya teman-teman, tadi ada masalah di jaringan. Saya akan menjelaskan lagi atau melanjutkan yang tadi saya bahas. Tadi kan kita ada faktor lingkungan yang mempengaruhi seseorang menggunakan alkohol kan ya. Lalu di sini kami bertanya kepada Ibu Anugrah Mirabi, SPSI, MPSI Psikolog. Kami menanyakan, apakah kecanduan alkohol bisa menurun ke keturunan kita? Jika iya, mengapa demikian, Bu? Lalu jawabannya adalah tidak sepenuhnya setuju karena kecanduan alkohol adalah hasil dari gabungan yang cukup kompleks antara faktor genetik, fisiologis, atau lingkungan. Alkoholisme tidak memiliki satu penyebab dan tidak diturunkan dari generasi ke generasi di keluarga. Kondisi ini pun dikatakan sebagai salah satu gangguan kesehatan mental. Lalu ada pertanyaan yang kami sampaikan juga, yaitu untuk resikonya biasanya apa aja ya Bu dari kecanduan alkohol, dan kapan timbul gejala khas untuk gangguan kecemasan alkohol Bu?
kecanduan alkohol. Lalu Ibu menjawab, kerusakan jantung, konsumsi alkohol secara berlebihan mampu melemahkan otot-otot jantung, akibatnya aliran darah ke seluruh tubuh menjadi terganggu. Peradangan pankreas, dampak kecanduan alkohol pada tubuh selanjutnya adalah peradangan pankreas. Lalu merusak otak, alkohol dapat memicu kerusakan otak dengan cara memperlambat penyaluran informasi antar saraf. Nah, akibat kecanduan alkohol, rentan mengalami gejala perubahan perilaku, suasana hati berubah ekstrim atau mood swings, lalu halusinasi, hilang ingatan, hingga kejang. Nah, untuk subjek itu dia juga sering banget mood swing ya, jadi dia kadang jadi malas, dia kadang jadi tidak mau kemana-mana, tidak mau ngobrol dengan orang lain, jadi emosinya juga kekontrol karena tidak terkontrol karena dia menggunakan alkohol gitu kan. Walaupun dia mungkin masih dibilang pengguna alkohol tingkat rendah ya, tingkat mil. Yang tingkat mil aja dia udah membuat banyak resiko yang buruk gitu, banyak dampak yang buruk terjadi kepada pengguna alkohol, apalagi ketika pengguna alkohol yang tingkat severe atau tingkat tinggi gitu kan. Jadi jangan menggunakan alkohol. Mungkin itu sekian wawancara ahli yang kami lakukan dan kami bisa presentasikan. Selanjutnya ada materi selanjutnya yang akan dibicarakan dipenuhi oleh Elis. Mungkin Elis boleh Selanjutnya saya akan membacakan preferensi. Pewawancara Riskesdas 2007 berhasil mengunjungi dan mewawancara ulang 2.508 258 284 93% dari 277.630 rumah tangga dengan 986.532 85,9% dari 1.148.418 anggota rumah tangga Susenas 2007. Subset database terdiri dari 664.190 rekor individu umur 15 tahun ke atas yang menjawab pertanyaan tentang minum alkohol 660.349, 99,4%. Prosedur pendekatan bobot individu dan sampel kompleks diterapkan dalam analisis. Tujuan penelitian adalah menemukan adanya preferensi peminum alkohol menurut provinsi dan domisili. Prevalensi minum alkohol 1 bulan terakhir adalah 4,9% pada laki-laki dan 0,3% pada perempuan. Pada laki-laki 4,5% di perkotaan dan 5,2% di pedesaan. Ada 13 dari 33 provinsi, semuanya di luar Jawa, dengan prevalensi tinggi pada laki-laki. Prevalensi di perkotaan mulai dari 13,4% di Sultra sampai 31,5% di Sulut. Di pedesaan mulai dari 11,1% di Sulsel sampai 32,9% di Sulut. Jenis minuman yang dikonsumsi laki-laki di perkotaan adalah 33,6% bir, 14,4% liquor, 27,1 wine, dan 25% alkohol tradisional. Di pedesaan adalah 18,6% bir, 6,6 liquor, 19,4 wine, dan 55,4% alkohol tradisional. Proporsi alkohol tradisional yang sebagian besar dikonsumsi di provinsi dengan prevalensi tinggi bervariasi. Di perkotaan dari 42,8%, di Sulut sampai 66,2%, di Sumut, di pedesaan dari 41,2%, di Papua sampai 90,7% di Kalbar. Lalu konsumsi alkohol yang tidak bertanggung jawab merupakan salah satu penyebab terjadinya tindakan kriminal, kecelakaan, dan perilaku kekerasan. 1,2 survei
World Health Organization (WHO) secara global mengenai alkohol dan kesehatan melaporkan sebanyak 320.000 orang berusia 15-29 tahun meninggal di seluruh dunia setiap tahun karena berbagai penyebab terkait dengan alkohol dan 5,1% kematian di dunia akibat penyakit berhubungan dengan konsumsi alkohol. 1,3 di dunia pada tahun 2000 diperkirakan 5 juta orang meninggal karena kecelakaan akibat alkohol dengan dominasi korban laki-laki. 3, sebanyak 70% narapidana menggunakan alkohol sebelum melakukan tindak kekerasan dan lebih dari 40% kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh alkohol. Di Indonesia, setiap tahunnya diperkirakan jumlah korban meninggal akibat miras mencapai 19.000 orang. 4, Sulawesi Utara berada di peringkat kedua di atas rata-rata konsumsi alkohol nasional dengan prevalensi 17,4%. Sehubungan dengan hal ini, maka Provinsi Sulawesi Utara membuat peraturan daerah Perda nomor 4 tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara. Meskipun telah dibuat peraturan daerah tersebut, namun kenyataan penjualan minuman beralkohol pada masyarakat semakin meningkat dan penggunaan alkohol pada tahun 2015 semakin bertambah. 5 penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kasus kematian pada korban yang terpapar alkohol yang diotopsi di RSUP Profesor Dr. R.D. Kandau periode 2014-2017. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelumnya, bila ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa lewat chat ya. Setelah itu, juga sebelum ditutup, kami akan menunjukkan psikoedukasi dari kelompok kami. Nah, ini dia, psikoedukasi yang kelompok kami buat, yaitu berupa bentuk poster yang kami posting di sosial media, salah satunya Instagram. Nah, terus juga, sebelum kami menutup, kami akan kembali mengingatkan, say no to alcohol, Say no to drunk. berhenti sehari, Berhenti untuk selamanya. terima kasih teman-teman. Dah.